kalimat itu bikin saya adem, Pak. Lihat, ini kalau terbalik masalah. Antara ciri iman yang sempurna itu puncaknya kelembutan hati. Ini ampuh banget. Amalan untuk melembutkan hati, amalan untuk melepaskan kesedihan, amalan untuk membuka jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Seorang ulama ngomongin dalam sebuah kitab. Kitabnya kalimatnya begini, iltamis li akhika sab'ina uzron. Apa? Carilah 70 uzur untuk saudaramu. Misalnya Bu, ada saudara kita berbuat salah. Yang salah tetap salah, tidak kita benarkan. Salah ya salah, dosa ya dosa. Tapi di antara ciri orang beriman tuh yang hatinya lembut, kata para ulama, dia coba mencari alasan buat saudaranya. Sampai 70 alasan. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini. Orang munafik selalu mencari kesalahan saudaranya. Tapi orang beriman mencari alasan untuk saudaranya. Ya Bu ya? Nah itu latihannya gitu tuh Bu. Jadi itu ada sebuah hadis, ini hadis sahih. Nabi SAW itu bersama para sahabat, pernah kejadian di masa Nabi, ada seorang sahabat yang mabuk. Ada bayangkan ya, ini hadis sahih. Di generasi Nabi itu ada sahabat yang mabuk. Terus sahabat lain mulai mengumpat, mulai mencela. Tapi apa kata Nabi? Jangan engkau umpat dia. Karena kalau engkau umpat dia, engkau sedang membantu setan. Dia sedang tenggelam dalam sebuah lubang, dan dia akan makin dalam kalau kita umpat. Justru mesti ada yang merangkul, dan itulah the art of dakwah. Jadi Bu, ini penting. Ciri yang ketiga, seseorang itu punya hati yang lembut, dia empatinya hidup. Ngelihat orang tuh pengennya bantu gitu ya Pak. Mentalnya tuh kaya, ringan berbagi. Dia punya ithar, abundance mentality. Dan itu bukan tentang banyak yang dia punya, tapi tentang lapangnya cara kita memandang dunia. Oke? Bungkus? Terakhir. Coba-coba diulang. Apa aja ciri hati lembut, Bapak Ibu? Yang pertama, mudah pulih dari luka dan derita. Yang kedua, yang ketiga, dia punya ainur rahmah. Ngeliat orang tuh Bu, nggak cepat jadi hakim. Tapi coba, ainur rahmah itu pandangan penuh welas asih. Kita coba cari alasan dulu. Ya. Saya pernah Bu, suatu hari, ini kisah nyata ya, saya lagi makan di sebuah restoran sama istri saya. Mohon maaf ya, waktu itu terus terang pelayannya itu jutek banget. Sama sekali nggak ada senyum-senyumnya. Dari mulai saya masuk, saya mesen makanan, wah saya udah mulai agak emosi tuh Bu. Sampai akhirnya begitu makanannya datang, dia itu Bapak Ibu, naruh makanan, itu udah kayak dibanting. Wah Pak, itu saya udah mau meledak gitu Pak. Nah, tapi begitu saya mau meledak, istri saya nyolek. Apa kata istri saya? Sayang, lagi banyak masalah kali. Itu kalimat itu bikin saya adem Pak. Oh iya ya, kita nggak tahu loh Bapak Ibu, cari alasan aja. Oh mungkin, jangan-jangan tadi malam habis jagain orang tua di rumah sakit. Oh, soalnya saya pernah Bu, jagain rumah sakit, begadang, paginya kerja, itu mumet Bu. Betul nggak? Ibu lagi di jalan melihat ada pengendara motor atau pengendara mobil nyalip gitu, ngoeng, ayo gimana? Ayo gimana? Jangan langsung solehah jawabannya. Begini mulas sekali ya Bu ya. Mungkin istrinya mau melahirkan kayak. Saya soalnya pernah Bu itu nganter istrimu ke rumah sakit itu nggak karu-karuan di jalan. Jadi Bu, ciri yang ketiga, kalau kita mau latihan melembutkan hati, memandang orang lain sebagaimana memandang diri kita sendiri. Bahkan ada hadis sahih kata Nabi SAW, di antara ciri iman yang sempurna itu kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ya. Jadi kita ngeliat orang tuh kayak ngeliat diri kita sendiri. Masya Allah. Itu puncaknya kelembutan hati. Saya tambahin satu Bu. Upaya kita
ciri hati yang lembut itu ketika kita udah nggak berharap lagi dapat validasi dari manusia. Orang-orang yang berbuat baik itu dengan ikhlas. Wa kafa billahi syahida. Kita akan capek, hati kita akan keras kalau memang kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang, atas apresiasi orang, validasi orang. Capek, dan itu mengeraskan hati. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, betul? Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka kepada kita, mustahil. Bu, Pak, semurni apapun niat kita, sebaik apapun sikap kita nggak akan selamat dari komentar manusia. Betul nggak? Apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Ini mohon maaf ya, ini sering saya ceritakan. Ini kisah klasik tapi maknanya dalam banget. Masih ingat Bapak Ibu, kisah bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana Pak ceritanya Pak? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya di bawah, dituntun keledainya. Diomongin orang nggak? Salah. Dikomentari manusia. Apa kata orang? Tuh lihat tuh. Anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya adab sama orang tua. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Anak nggak bener tuh. Betul nggak? Udah ini belum saya. Sama kaum Juliders. Bapaknya denger, nah, salah nak. Tukerannya nak ya. Bapak aja yang di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya. Jalan. Salah lagi. Diomongin orang. Dikomentari manusia. Apa kata orang? Kok ada ya bapak tega sama anaknya, betul? Itu bapak nggak punya perasaan. Enak-enakan si bapak di atas, anaknya masih kecil suruh jalan, itu bapak nggak bener tuh, betul? Bapaknya denger lagi, nah salah nak. Kita naik berdua aja yuk nak. Kamu di depan, bapak di belakang. Jalan. Salah lagi. Diomongin orang, dikomentari manusia. Apa kata orang? Bapak sama anak nggak punya pri kebinatangan. Lihat, itu kan keledai kecil, dinaiki berdua, itu zolim tau nggak? Itu tuh nyiksa binatang, nggak punya perasaan. Bapaknya denger, nah salah nak, udah yuk turun aja, turun mereka berdua, dituntun keledainya aja, jalan. Salah lagi, diomongin orang, apa kata orang? Kenapa sama anak nggak punya otak? Kalau dia cuma dituntun, apa coba fungsinya? Bapaknya dengar pusing bapak ini. Akhirnya saking pusingnya, ya udahlah saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila. Bapak Ibu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Pak, Bu, pengen punya hati yang lembut? Puaskan diri kita cukup dengan penilaian Allah. Ya, capek. Lagi pula Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang sering saya sampaikan dari seorang ulama. Gini ya, dengerin. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Betul? Pak, Bu, besok lusa kita meninggal. Orang lupa sama kita. Ya enggak? Nggak usah lama-lama Pak. 2 jam kita dikubur. Mereka ketawa-ketawa lagi. Seakan tidak ada apa-apa. Kita akan dilupakan. Ngapain jungkir balik nyari pandangan makhluk? Termasuk ya, mohon maaf Bapak Ibu. Termasuk sama anak, sama pasangan. Jangan suka nyari-nyari validasi sama anak. Nah, ibumu nak. Ibumu nak. Ibu yang hamil kamu nak. Berat. Ibu yang melahirkan kamu nak. Sakit nak. Kamu tahu. Ibu yang menyusui kamu. Begadang ibu. Kata anaknya. Siapa yang minta aku Bu? Bapak juga kadang-kadang. Aku ini kepala rumah tangga. Banting-banting tulang.
Mungkin tukang daging di pasar ya. Ibu mau punya hati yang lembut gak? Nih, ciri cara untuk punya hati yang lembut, prinsipnya begini. Kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan-kebaikan. Tapi, kalau orang yang berbuat baik, jangan pernah. Hati-hati, ini kalau terbalik masalah. Kalau kata seorang bijak, kalau kita yang berbuat baik, tulis aja di atas pasir, atau tulis di atas air. Tulis, habis itu. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ukir di atas batu, supaya kita ingat terus. Karena kita nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita tahu terima kasih kepada manusia. Kalau orang berbuat baik, Bu ingat balas sekuat tenaga. Tapi kalau kita yang berbuat baik, nggak usah suka mungkin-mungkin. Ibu ya. Lalu Ibu tahu nggak siapa orang yang paling menderita batinnya? Yang suka ngomong gini nih, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz, bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Ya. Kalau nggak ada saya Ustadz, nggak bisa dia begitu. Apalagi kalau yang mungkin tenaga pengajar yang ada yang guru di sini, melihat muridnya sukses. Oh dulu dia murid saya tuh, dia belajar sama saya itu. Ngapain sih ngomong gitu? Bahkan kalau kata Allah dalam Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Orang-orang beriman itu diucapin terima kasih aja nggak naik. Kenapa? Udah puas dengan balasan dari Allah. Ya, kan udah hafal semua lagunya ya. Yang mana lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Dari TK mana ini? Nah, ya, Bapak Ibu, tentu kalau ngomongin hati ini panjang banget. Tapi setidaknya itulah secuplik beberapa indikator yang mungkin perlu kita latih, perlu kita upayakan supaya kita punya hati yang lembut. Tadi apa yang pertama? Ingat? Apa yang pertama? Mudah pulih. Berlatihlah untuk pulih. Jangan terlalu lama tinggal dalam kesedihan, kekecewaan, luka. Insya Allah, Bu, apapun kejadian yang gak enak yang pernah kita rasa, itu pasti ada hikmah dan pasti baik pada akhirnya. Yang kedua, mudah menemukan getaran, mudah merasakan menikmati ibadah. Salah satu doa yang perlu kita minta tubuh, Pak, ya Allah, karuniakan kepadaku rasa nikmat dalam beribadah. Ya. Yang ketiga, ainur rahmah. Lihat orang tuh penuh dengan welas asih. Hadisnya, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau kita punya rahmah dengan yang di bumi, maka kita akan dapat rahmah dari yang di langit. Dan yang keempat, apa tadi? Ikhlas. Ya. Tapi Bu, intinya sebagai penutup ya, intinya nggak ada yang bikin hati kita keras kecuali dosa-dosa kita sendiri. Betul nggak? Karena kata Nabi itu kan, dosa itu seperti nokta hitam di hati. Makin banyak dosa, makin pekat hitam itu, dan lama-lama makin hilang tuh getaran. Makanya salah satu amalan praktis nih Bu, ya, ini terakhir nih sebagai penutup. Sebelum kita, nanti insya Allah ada doa bareng Bu kita. Dan mungkin ada sesi tanya jawab singkat. Salah satu amalan praktis Pak Bu, yang saya pengen ngajak Bapak Ibu sekalian. Mau tahu nggak? Amalan ini ampuh banget. Amalan untuk melembutkan hati, amalan untuk melepaskan kesedihan, amalan untuk membuka jalan keluar. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, saya nggak jadi ngasih. Mau tahu nggak? Bareng-bareng Ibu kita lakuin. Saya ngajak diri saya sendiri juga nih. Apa amalannya? Ini amalannya menurut saya mudah, relatif mudah, tapi dampaknya gede banget. Buktikan. Apa Ustaz? Amalannya beristighfar. Tapi sebelum subuh, beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar.
Kenapa saya bilang Bu, ini luar biasa? Karena dalam satu ayat di Quran, Allah itu menyandingkan amalan ini dengan amalan-amalan hebat yang lain. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfikina, wal-mustaghfirina bil ashar. Bu, ini amalan top semua. Yang pertama, as-sabirina, orang-orang sabar. Yang kedua, as-sadiqin, orang-orang yang teguh dalam kebenaran. Yang ketiga, wal-qanitin, orang-orang yang taat. Yang keempat, wal munfikin, orang-orang yang bersedekah baik sempit maupun lapang. Betul nggak Bu? Ini menurut saya Bu ya. Ini amalan berat semua nih. Tapi Allah sandingkan dengan amalan yang terakhir. Apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka yang beristighfar di waktu sahur. Menurut saya Bu, ini ringan. Tapi dampaknya luar biasa. Gak usah lama-lama Pak. Gak usah lama-lama. 30 menit, 20 menit lah sebelum subuh. Bangun. Tambah tahajud lebih mantep ya. Mungkin 2 rakaat, witir. Dah, duduk, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya di dalam dadamu begitu banyak keinginan, begitu banyak masalah, sampai-sampai kamu bingung meminta apa kepada Allah, udah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Bu, cobain. Kalau kata Nabi, hadisnya apa? Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli haznin farhan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Wa min kulli diqin makhrajan. Dan Allah akan buka jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Bu, saya pengen bungkus dengan amalan praktis itu. Pengen punya hati yang lembut tuh. Cobain beristighfar di waktu sahur. Ya. Kita istighfar sama-sama yuk, boleh nggak? Astaghfirullah Rabbal Alamin. Hadirkan hatinya. Astagfirullah. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbal Alamin. Astagfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara.
diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Kasih sayang Allah Maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, dari hari ke hari hati kita semakin lembut, iman kita semakin hidup, semakin baik dan terus semakin baik sampai akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling